Barangkali dari unsur pemerintah atau lembaga desa, RT RW atau tokoh masyarakat, jamaah, maka dipersilakan. Kami kasih memberikan waktu hanya untuk 3 penanya saja. Wireless, Pak, ada. Ya, mangga Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya bertanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mana sejak saya menjabat kuhu dari 2016 hingga tahun 2021 berakhir di zamannya Pak Haji Udi, dilanjut dari 2018 hingga tahun 2021, antara umaroh dan ulama yang saya pahami, izin Pak Sesepuh, selalu nyambung Pak. Ikatan apapun yang selama ini kami bersinergi dengan DKM, karena DKM di bawah secara struktur di bawah pemerintahan desa, artinya Pak Kubu selaku pelindungnya. Maka mohon izin kepada teman-teman semuanya yang hadir, Pak Sesepuh, DKM, para tokoh masyarakat, Pak Kiai atau RT RW sedesa Dawan. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menyimpang dari itu. Saya terima kasih atas kinerjanya selama ini yang diemban oleh Pak Nasikin bersama teman-teman pengurus lainnya, yang mengutamakan, yang saya tahu, memakmurkan masjid dari tahun 2018 hingga saat ini. Untuk itu kami terima semuanya tanpa reserve. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Aung Sukrawadi, Sarjana Hukum, yang telah memberikan mandat apapun yang kaitannya dengan memakmurkan masjid. Kita selalu bersinergi baik dari pemerintah desa Dawan maupun DKM Masjid Besar Nurul Hidayah, dan mudah-mudahan ke depan kita selalu memakmurkan masjid lebih maju, lebih efektif, dan lebih memakmurkan yang lebih besar daripada sekarang. Barangkali terus untuk penanya yang kedua, kami masih membuka sesi tanya jawab, maka dipersilakan ya. Maka Bapak Haji Amiruddin Kubu terpilih untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami hanya sekedar ingin memberikan masukan, karena setelah kami mendengarkan paparan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM barusan, mudah-mudahan kedepannya jangan sampai terulang lagi, karena kedepannya pribadi kami selaku pemerintahan desa selanjutnya, kami berharap apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Aung, bahwa
ulama dan umaroh itu harus ada sinergisitas. Dalam hal ini harus ada kerjasama. Walaupun kita sadar bahwa Dauan ini desa yang paling beda dengan yang lain. Jadi antara balai desa dengan masjid itu tidak berdekatan Pak, cuma Dauan Pak. Ya, jadi kami berharap walaupun tempatnya tidak berdekatan, mudah-mudahan hati kita saling berdekatan. Antara ulama dan umaroh itu ada sinkronisasi, ada kerjasama, ada hubungan baik, dan mudah-mudahan kami selaku umaroh pun selalu diberi petunjuk oleh ulama-ulama yang ada di Dauan seluruhnya. Dan kami juga berharap karena kami pemerintahan desa melanjutkan paku. Begitu kami mendengarkan paparan yang telah disampaikan Ketua DKM bahwa di masjid ini pernah terjadi kehilangan motor Pak. Apalagi kehilangan motornya itu dari desa lain Pak, bukan warga kita Pak. Otomatis yang kena itu bukan DKM Pak, maaf Pak. Wah motornya hilang, ningen di Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ku ningen di si, ning desa Dauan. Itu desa Pak nanti yang dibawa Pak. Jadi kami selaku pemerintah desa kedepannya tolong untuk hal ini diperhatikan. Mungkin untuk kepemimpinan DKM berikutnya tolong diperhatikan. Jadi intinya kejahatan itu timbul karena adanya kesempatan. Dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti ini, kami izin sesepuh kalau bisa masjid ini karena DKM-nya sudah difasilitasi komputer. Intinya insya Allah pemikirannya pun insya Allah maju. Kami berharap kedepannya untuk menjaga keamanan ini, kenyamanan para jamaah, karena Dauan ini posisinya letaknya di pinggir jalan Pak, baik jalan provinsi tidak jauh dan jalan kabupaten pun kelihatan. Jadi kemungkinan jamaahnya itu tidak hanya warga Dauan, dari luar, dari mana-mana itu pasti ada. Maka dari itu kami mengusulkan ke depannya kalau bisa izin para sesepuh untuk dipasang CCTV untuk mengurangi nilai-nilai atau tindakan-tindakan kriminal yang tidak diinginkan. Karena kedepannya yang kena sorotan itu desa Pak di sini Pak. Mohon kerjasamanya. Karena maaf dananya juga ada. Modalnya cuma sekali, tapi untuk seumur-umur untuk mengurangi tindak kejahatan. Kami menitip seperti itu saja. Dan kami juga masukan yang tadi sudah disampaikan oleh Abah Muksin, zaman dulu sih ajan iku blisok dikiti masjid. Ini hanya sebuah bahasa kiasan. Memang fakta di lapangan seperti itu Pak. Jelas mengikuti Pak, puncaknya masjid Pak. Tapi karena di sana memang ada yang standby atau istiqomah. Dalam hal ini waktu sholat semuanya sama Pak, apalagi satu kawasan, satu Cirebon, satu kecamatan. Otomatis jamnya juga sama. Jadi minimalnya anggota DKM ataupun siapapun petugas yang sudah ditetapkan di sini sudah mempersiapkan di saat waktunya azan ataupun waktunya untuk sholat itu langsung kumandangkan azan. Jadi otomatis untuk musola-musola yang lain pun insya Allah mengikuti Pak. Seperti itu. Ini masukan dari sesepuh. Ini sebuah masukan juga untuk pribadi jajaran anggota DKM kedepannya. Itu saja masukan dari kami. Mudah-mudahan karena kami berharap walaupun antara balai desa dan masjidnya
tidak berdekatan, tapi mudah-mudahan sinergisitas, sinkronisasi kerjasama antara umaro dan ulama yang selama ini sudah terjalin mudah-mudahan tetap terjaga. Itu saja sambutan dari kami, mudah-mudahan dipertimbangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Haji Amiruddin Kuwu terpilih yang telah memberikan masukan-masukan dan arah-arahannya. Maka dipersilakan siapa untuk menjawab, Pak Nasikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Ketua DKM yang saya tanyakan, nuhun agungipun pangpunten para sepuh, selama di masjid kan ada giliran imam, sholat fardu, duhur, asar dan seterusnya ya. Yang saya tanyakan, apakah ada tunjangan khusus untuk imam sholat fardu tersebut? Apakah bentuk bulanan atau bentuk apa? Artinya untuk kesejahteraan imam. Satu. Kemudian apakah boleh andaikan ada musolah yang rusak, yang seharusnya dibangun musolah itu tidak punya dana, apakah boleh masjid atau DKM membantu dana untuk pembangunan musolah di Desa Dawan ini? Hanya itu yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Amiruddin. Terima kasih atas sarannya, dan insya Allah untuk ke depan masalah CCTV akan kami pikirkan, tentunya pengurus baru ini ya. Adapun sinerginya dengan pemerintahan, alhamdulillah cuma dikatakan oleh mantan Kuwu selama ini baik-baik saja, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi sekarang Kuwunya insya Allah Kuwu yang agamis ya ini ya. Nanti masjidnya tambah makmur lah insya Allah, terutama pada tiap-tiap haul yang sudah-sudah tuh desa sumbangisnya lumayan besar. Mudah-mudahan besar lagi yang sekarang dianggarkannya, sebab kami peringatan-peringatan yang utama itu haulnya Hijriah, tahun baru Hijriah, karena rangkap dengan haul masjid. Jadi secara ya berkaitan gede-gedean lah, besar-besaran. Kalau yang seperti peringatan Maulid, Isra Mi'raj biasa-biasa saja. Ya, terima kasih Pak Amir. Adapun tadi Bapak Ustadz Mulyadin, apakah imam rotib ya tunjangan? Alhamdulillah kami sudah melaksanakan. Adapun besar kecilnya itu ya semampu kami lah. Itu pun sudah seizin sesepuh ya, kami muasyarah dulu. Untuk dana keluar apalagi bangunan yang lain itu kami belum bisa menentukannya, sebab kami sendiri DKM masih perlu banyak masuk dana yang masuk. Rencana dari awal saya juga akan, dari awal itu saya sudah merencanakan donatur tetap, tapi belum terlaksana. Maksudnya apa? Biar masjid ini punya dana yang lumayan dan untuk pembangunan fisik, karena pembangunan fisik memerlukan biaya yang gede besar. Tanpa donatur tetap saya kira nggak bisa. Makanya kami mengandalkan dari Kensreng saja itu. Tapi alhamdulillah Kensreng juga memenuhi untuk kegiatan rutin yang non fisik itu tadi ya. Sebab alhamdulillah masjid kita ini
setiap Jumat tidak kurang dari 3 juta, malah sampai 4 juta ya. Rata-rata 3,5 lah, 3.500.000 itu dapat. Ada pengeluaran juga ya tiap bulannya kami juga agak besar, sekitar 10 juta lebih ya. Jadi kalau untuk membantu keluar saya kira belum bisa, dan mungkin juga perlu musyawarah dulu dengan pengurus dan sesepuh, bagaimana bisa enggak kalau masjid itu membantu untuk tajuk-tajuk yang rusak dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan puas. Belum puas ya dianggap puas saja lah ya. Saya kira sudah cukup ya 3 pertanyaan. Ini ada tambahan lagi, saya ada yang lupa. Masalah keuangan, sebab keuangan ini riskan ya, maka saya perlu diumumkan sini bahwa antara buku dan ATM itu ada di saya, bukan bendahara. Bendahara hanya pegang buku kas. Tapi kalau yang ngambil uang di bank itu bendahara. PIN yang tahu aja bendahara. Saya pun nggak tahu PIN ini. Pernah sekali-kalinya saya minta PIN karena darurat harus mencairkan waktu itu, dan dicairkan, dikasihkan sama bendahara PIN-nya, dan saya suruh ganti lagi. Cukup situ aja, ganti PIN-nya. Jadi bendahara tidak mungkin bisa ngambil karena ini ada di saya. Saya nggak bisa ngambil karena saya nggak tahu nomor PIN-nya. Jadi kalau masih ada ya ragu-ragu keuangan, ya silahkan hubungi bendahara. Gimana teknisnya sampai pegang uang pun saya tidak pernah pegang uang. 1 rupiah pun saya nggak mau uang. Kecuali ada orang sumbangan masjid, saya langsung ke bendahara. Itu ya, seperti diketahui. Jadi keuangan itu begitu ketatnya, karena masalah keuangan itu ya riskan itu ya. Terus yang satu lagi, ini saya perlu beritahukan kepada khususnya petugas Jumat, baik khotib, imam, muroki dan muadzin, karena ini jadwalnya sudah habis 1 tahun Desember ini, tinggal 1 Jumat besok, itu 1 lagi. Kami belum sempat membuat jadwal. Jadi jadwal berlaku sebagaimana biasanya. Yang biasa Jumat awal, tetap Jumat awal, sambil nunggu jadwal yang baru. Dan insya Allah jadwal ini tidak akan berubah, tetap begitu. Yang gilirannya Jumat awal tetap Jumat awal, kedua dan seterusnya. Begitupun muadzin dan murokinya, ya sama. Juga termasuk imam rawatib, ya, tetap berjalan seperti biasa. Yang tugas duhur, asar, maghrib, isya, subuh seperti biasa. Jangan beranggapan bahwa DKM-nya sudah berakhir, belum terpilih, terus berhenti. Jangan, tetap berjalan seperti biasa petugas tugas ini, supaya kita tetap lancar, tidak ada halang apapun. Dan jika kami mohon petugas Jumat itu khususnya yang muadzin dan muroki, cobalah perhatikan jadwalnya, sebab sering terjadi gilirannya kok nggak ada orangnya. Itu sering terjadi. Saya sampai ngelok-ngelok kemana-mana, ya, ini kemana? Kalaupun saya halangan, tolong kasih tahu lah. Di situ kan ada nomor teleponnya. Ya. Walaupun pasti ada penggantinya, tapi kan nggak enak saya cari dulu. Ya, sekali lagi mohon perhatiannya, dan kalau bisa juga petugas itu ada di depan lah duduknya, minimal sop ketiga lah, syukur ya sop pertama semua, biar kami bisa apa namanya, mengetahui ya, ada yang di belakang, ada yang ya itu saja sebagai tambahannya. Dan mungkin
ini akan teruskan dengan pemilihan pengurus untuk periode 2001-2024. Maka Bapak-Bapak ini punya hak suara yang mutlak, gunakannya sebaik-baiknya. Pilihlah yang dianggap pantas dan mampu ya. Insya Allah nanti dari sekian banyak ini yang datang banyak calonnya ya. Jadi saya mohon syukur-syukur tiap RW ada ya, ngajukan tiap RW itu kandidatnya atau RT. Jadi ini kita masjid ini punya bersama, satu desa ini kita punya hak ya. Malah masjid kita itu sebagaimana Pak Sepuh tadi katakan masjid besar itu masjid kecamatan. Versi DMI itu kalau masjid desa itu masjid jami, masjid kecamatan masjid besar, masjid kabupaten masjid agung, masjid provinsi masjid raya, dan masjid pusat yaitu masjid negara Istiqlal itu. Itulah versi DMI. Ada lagi versi yang lain, masjid yang udah mandiri, masjid yang paripurna, itu masjid yang macam-macamnya udah betul-betul udah maju ya. Ya ada semua di buku DMI itu. Saya juga termasuk pengurus dari DMI kecamatan, dari tahu perkembangannya DMI. Ya itu saja, kami sekian saja untuk tambahannya dan mohon dilanjutkan. Untuk pengurus yang lama mungkin domisioner ya, mulai sekarang ya. Jadi saya sudah lepas tidak menjadi pengurus lagi sambil nunggu pengurus yang baru ini. Nanti juga pemilihan akan dipandu oleh Bapak Mas Duki dan nanti panitianya dipilih siapa-siapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih waktunya para hadirin semuanya tanpa terkecuali yang kami hormati. Yang pertama adalah mohon izin saya sedikit berpendapat kalau tidak salah dalam struktur itu ada pelindung ya. Artinya legitimasi diterimanya LPJ ini adalah diserahkan atau diterima oleh siapa kan gitu. Jadi LPJ disampaikan oleh ketua, diwakili oleh ketua atau semuanya, nggak masalah soal itu. Pelindungnya adalah kepala desa, dalam hal ini oleh pejabat ya Pak Ma'ana. Jadi mohon kiranya untuk disampaikan LPJ ini bahwasanya telah dilaksanakan oleh panitia, oleh pengurus, diserahkan ke pemerintah desa. Itu aja, terima kasih. Apabila ini diterima gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Diingatkan pada saudara Otong. Ya, memang seharusnya gitu ya. Saya lupa itu. Ya, akan saya serahkan. Tapi LPJ ini belum tersusun ya. Jadi saya serahkan secara simbolis saja kepada pemerintahan desa. Jam ini PJS Kuwu nggak datang, jadi perangkatnya aja ya Pak Ana. Maka Pak Ana maju untuk menerima LPJ dari kami.
Ya, terima kasih. Langsung menginjak ke pemilihan. Mungkin sebelum pemilihan izinkan kami untuk membacakan kriteria bakal calon atau calon Ketua DKM Masjid Besar Nurul Hidayah masa khidmat 2021-2024. 1. Beragama Islam. 2. Usia dari mulai 25 sampai dengan 75 tahun. 3. Berdomisili di Desa Dawan atau warga Dawan yang berKTP Dawan. Tata tertib pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, masa khidmat 2021-2024. Yang pertama, pemilih mengisi daftar hadir pada saat datang di tempat dengan menunjukkan surat undangan peserta musyawarah tadi di awal. Yang kedua, pemilihan ketua DKM dilakukan secara langsung dan dengan cara voting. Yang ketiga, pemilih menuliskan nama satu orang bakal calon atau calon ketua DKM dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keempat, setiap yang mendapatkan undangan berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Yang kelima, kertas suara yang sah berstempel basah dan paraf panitia pelaksana pemilihan. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam sesi pemilihan bakal calon menuju penetapan calon akan diambil 4 besar suara terbanyak. Itu penyampaian atau pembacaan kriteria bakal calon atau calon beserta tata tertib pemilihan. Untuk selanjutnya, insya Allah pemilihan bakal calon dan calon ketua DKM yang akan dipandu oleh sahabat kita Bapak Mas Duki dengan segala hormat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Abillah, amma ba'du. Terima kasih buat semuanya. Sebelum secara pribadi memandu jalannya pemilihan DKM masa hikmat 2021 sampai 2024, yang pertama, kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah mengucapkan terima kasih kepada para sesepuh, kepada seluruh warga Desa Dawan yang telah melaksanakan pesta demokrasi Pilwu dengan kondusif. Kami juga mengucapkan selamat kepada yang terhormat Bapak Kuwu Haji Agung Sukrawadi Sarjana Hukum yang telah mengemban amanat selama 1 periode. Kami juga mengucapkan selamat kepada yang terhormat Bapak Haji Amiruddin SPD yang telah terpilih sebagai Kuwu Dawan di masa bakti selanjutnya. Telah dikemukakan oleh sahabat kami bahwasanya peraturan untuk pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah masa hikmat 2021-2024 perlu kami tambahkan kepada seluruh undangan yang hadir di sini yang telah mengisi daftar hadir sebanyak 101 orang. Sekali lagi, sebanyak 101 orang. Barangkali ada yang belum mengisi daftar hadir, tolong harap diisi kembali. Sudah atau belum? Oh, berarti Pak
Monggo Pak. Iya. Yang lain barangkali ada yang belum? Kemudian yang kedua, perlu kami tambahkan tata tertib pemilihan untuk seluruh yang hadir di sini boleh memilih dan dipilih. Namun dengan segala hormat kepada seluruh yang hadir di sini, tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk memilih para sesepuh. Sekali lagi, tidak diperkenankan untuk memilih para sesepuh. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk memilih Bapak Kuwu, karena beliau nantinya sebagai pelindung dalam struktural Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah. Tadi kan belum disampaikan. Mantan boleh, mantan pacar apa maning boleh. Iya. Jadi jumlahnya kalau tadi 101, Pak Ku Amir sampun dereng? Dereng. Enggak, yang sudah sini unya sini. Yang bersangkutan menyatakan belum, ente sudah bagaimana maksudnya? Oh, sudah diwakilkan undangannya sama panitia. Yang tadi menyerahkan Pak Ku Amir, Pak Haji Salimi sudah, Pak Ku Amir sudah. Berarti Abak belum? Abak, oke. Sudah? Oke, paham ya? Berarti jumlah yang hadir berdasarkan absensi yang kami terima sebanyak 104 orang. Tidak diperkenankan memilih sesepuh dan tidak diperkenankan untuk memilih kuwu. Oke. Silakan panitia. Dibagi ini dulu. Nanti semua yang hadir ini boleh memilih dan dipilih. Nanti ada 2 season pemilihannya. Kita ambil dari semua yang telah menulis itu sebanyak 4 bakal calon ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah. Pak Ku boleh milih Pak Ku? Iya. Abah boleh milih. Surat suara yang tadi kami keluarkan baru 100. Baru 100, tenang. Ya. Sekali lagi mohon dengan hormat kepada seluruh sahabat kerabat undangan semua yang hadir, tidak diperkenankan untuk memilih para sepuh dan Pak Kuwu. Tidak mungkin Riyad jumlahnya ini 100, yang ada itu 104. Kalau semuanya udah kebagi tidak mungkin, malah harusnya kurang. Yang 1 bendel kami sudah keluarkan itu sejumlah 100. Kalau dikembalikan lagi nggak mungkin. Oke. Karangkendal kaline wungu ajar kenal pompong tinemu barangkali wong dawan beli weru sesepuh. Yang namanya sesepuh adalah beliau yang ada di samping kanan kaula, pangapunten, Al Mukarram Kiai Haji Mukshin Abdullah dan Al Mukarram Kiai Haji Fatoni Bakhruddin. Barangkali mboten sumera pangapunten nggih. Jumlah suara yang telah kami keluarkan sebanyak 100, berarti masih di kami 4. Silakan semuanya. Ayo. Harus ngambil lagi 4.
Masih 4 surat suara, berarti tersisa 3. Masih 3 surat suara. Masih 2 yang belum, mohon maaf. Sahabat, kerabat, jamaah semua ya barangkali belum menerima surat suara, silakan. Bang Jalan, habis. Lah aneh nih. Enggak, nanti dulu, aneh nih. Di buku absensi ada 104, kami keluarkan 104, kok sisa 2. Ada yang masih belum? Sampun, Mbak. Milih, tetap milih. Sesepuh milih tapi tidak berhak untuk dipilih. Pak Kuwu boleh milih, tidak berhak untuk dipilih. Ada yang masih belum? Ayo, ada yang masih belum? Punten, 2 lagi. Harus habis 104. Masih 1 tersisa, bisanya. Siapa tuh? Oh begitu, Pak Bagio penulisnya 2 di buku absennya. Oke, makasih Pak informasinya. Berarti jumlah yang hadir 103. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap rasa syukur, pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, masa hikmat 2021-2024 dimulai. Silakan sahabat kerabat untuk memasukkan surat suaranya di kotak yang disediakan dan muter. Dan perlu kami sampaikan di sini, kenapa batas waktu masa hikmat atau masa bakti Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid itu 3 tahun. Kami acuannya dari Dewan Masjid Indonesia. 103 pemilih. Silakan undangan semua untuk memasukkan surat suaranya di kotak yang telah disediakan panitia. Silakan dibawa ke tengah. 103. Surat suara sengaja kami bikin berstempel dan juga diparaf. Silakan dihitung panitia. (103)
Sisanya 106. Panitia menyerahkan ke saya pribadi, katanya yang satu bendel 100. (103) berdasarkan buku absen. Ya. Ini secara pribadi saya terima dari Bapak Ketua DKM Pak Nasihin yang satu bendel 100. Mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir. Apakah masih ada yang belum mengisi daftar hadir atau absen? Oh, ya sudah. Sekarang kita ambil keputusan bulat dan sepakat saja. Apakah surat suara yang telah ditulis nama bakal calon ini bisa dihitung? Sekali lagi, apa bisa dihitung? Bisa dihitung? Oke, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, yuk kita hitung. Ya, perlu diketahui buat semuanya, surat suara yang telah ditulis nama bakal calon yang diterima oleh panitia sejumlah 106 surat suara. Silakan. Pak Nasihin. Tulisannya lanjutkan. Ini gimana? Nasihin Nur. Oh. Nah, ini ada dua versi. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Dari versi pertama, sesepuh menyatakan kalau lanjutkan adalah melanjutkan berarti Pak Nasihin, tapi beliau sendiri berkeberatan, maksudnya tolong ditulis nama. Jadi yang disepakati mana nih? Oke, nama ya. Berarti itu blanko. Oke. Nasihin Nur. Haji Aung. Pak Nasihin Nur.
Pak Nasihin Nur. Tenang, tenang. Boleh jam 11 main ini, tenang. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Agung Bakti. Pak Agung Bakti. Nasihin Nur. Pak 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 Aksan Fuadi. Pak Amaludin. Blanko. Pak Nasihin Nur. Bapak Otong. Bapak Otong. Pak Nasihin Nur. Pak Sa'dun. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Pak Aksan Fuadi. Pak Nasihin Nur. 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 Pak Amaludin. Bapak Otong. Pak Nasihin Nur. Kader milik Aung. Aung di sininya. Ya sudah, Pak Aung kan ada kan? Ya. Ada namanya Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Pak Agung Bakti.
Abdul Muhyiddin. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Congel. Nanti dulu sebentar. Untuk yang bersangkutan ini berdasarkan peraturan. Mohon maaf bukan tidak menghargai suara, tidak. Karena tadi yang ditulis itu mungkin kepada beliau, namun yang ditulisnya itu bukan nama beliau. Jadi kami panitia menganggapnya itu adalah suara blanko. Oke, setuju? Mohon maaf, setuju nggak? Oh, silakan Pak. Bagaimana untuk jamaah? Ya, makanya sekarang silakan jamaah gimana? Disahkan. Oke, jangan dinamakan Udin, Congel nantinya. Oke, pangapunten ya. Ya, pangapunten Kang ya. Oke, sip. Oke. Ya, lanjut. lanjut. Henry. Pak Nasihin Nur. 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 Pak Otong. Pak Nasihin Nur. Pak Haji Aung. Pak Nasihin Nur. Bapak Haji Yanto bin Haji Karma. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Pak Aksan Fuadi. Pak Nasihin Nur. Bapak Haji Aung. Pak Nasihin Nur. Pak Nasihin Nur. Pak Nas. Pak Nasihin Nur. Pak Mas Duki. Pak Nasihin Nur. Aduh, nggak enak kan belakangin Pak Nas. Pak Nasihin Nur. Anguyi. Abdul Muhyiddin.
Ustadz Ahsan Fuadi, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Agung Bakti, Pak Nasihin Nur, 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 Ustadz Amin Aziz, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Otong, Ustadz Aksan Fuadi, Bapak Nasihin, Pak Agung Bakti, Pak Sa'dun, Ustadz Aksan Fuadi, Pak Nasihin Nur, Pak Nas, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Haji Andi Purwanto atau Bapak Otong, Kader Milie Blanco, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Aksan Fuadi, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Pak Nasihin Nur, Bapak Dayat, Pak Nasihin Nur,
Ustadz Nasihin Nur. Ustadz Aksan. Sudah habis ya Pak? Silahkan dihitung. Baik, di jumlah keseluruhannya sesuai dengan surat suara yang tadi diterima, hasil pemilihan bakal calon Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah masa hikmat 2021-2024, di mana yang pertama Kang Nasihin Nur mendapatkan 69 suara. Kemudian selanjutnya ada beberapa bakal calon yang mendapatkan suaranya di bawah 10 suara. Apakah kami tawarkan, ini ada pendapat dari sesepuh, seandainya ada salah satu dari bakal calon yang memiliki ataupun meraih 50% suara lebih, itu tidak diadakan pemilihan putaran yang kedua. Atau sesuai dengan aturan kita ambil 4 suara yang terbanyak, kemudian kita adakan pemilihan putaran yang kedua. Apakah pendapat yang pertama atau sesuai dengan pendapat yang kedua? Pendapat yang pertama, berarti yang terbanyak sudah dinyatakan sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah masa hikmat 2021-2024 hari ini Rabu 29 Desember 2021 telah disepakati oleh seluruh jamaah yang hadir. Bapak Nasihin Nur SAG terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah masa hikmat 2021-2024. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat kami yang telah memandu pemilihan pengurus DKM masa khidmat 2021-2024 dengan jumlah total atau yang terpilih Bapak Nasihin Nur SAG mendapatkan 69 suara. Dan selanjutnya kami memberikan waktu sedikit untuk Bapak Nasihin Nur SAG, tadi demisioner, sekarang terpilih. Ya, ketua terpilih, mangga disampaikan oleh beliau dengan segala hormat diaturkan. Kebelayan. Pengen istirahatnya. Ya, kebelayan. Terima kasih pada hadirin yang telah mensukseskan acara ini. Ya. Sebenarnya tidak ada yang menang dan yang kalah.
yang menang adalah DKM. Ya, semoga DKM yang akan datang lebih baik lagi, tentunya dengan dukungan semua pihak, baik itu masyarakat, jamaah, unsur pemerintahan, RT RW, dan juga tajuk imamnya. Yang lebih penting lagi sesepuh, saya mohon bimbingan dan arahannya, doanya. Semoga DKM akan datang lebih baik lagi, dan mohon nanti semua pihak saling membantu, kerjasama yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Nasikin Nur SAG yang baru saja menyampaikan atas terpilihnya beliau kembali menjadi Ketua DKM masa khidmat 2021-2024. Alhamdulillah, dari mulai acara awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Besar Nurul Hidayah masa khidmat 2018-2021 menghaturkan terima kasih kepada sesepuh Masjid Besar Nurul Hidayah, Bapakku terpilih Bapak Haji Amiruddin SPD, jajaran pemerintah Desa Dawan atau yang mewakili dari unsur RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta remaja Masjid Besar Nurul Hidayah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini berarti saya buat kami semua dan bisa memajukan kembali atau memakmurkan Masjid Besar Nurul Hidayah yang lebih pesat lagi, bisa berkembang pesat. Mudah-mudahan kita semua untuk memajukannya dengan ikhtiar, berdoa, dorongan, dukungan, serta amanat-amanat dari warga Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Sebelum kami tutup, terlebih dahulu akan disampaikan doa yang akan disampaikan kepada beliau Bapak Yai Haji Fatoni Bahrudin untuk menyampaikan doa. Dengan segala hormat dihaturkan. Alhamdulillah wa syukurillah, apa yang kita rencanakan dan sampai malam ini dilaksanakan, semoga dari awal sampai akhir dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila haratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhanaka la nusi 'alaika sanakan 'alaika falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita darida. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal siha wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah.
بخير شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan dibacakannya doa tadi maka selesai sudah seluruh rangkaian acara laporan pertanggungan jawab 3M masa hikmat 2018-2021 dan pemilihan ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Hidayah periode 2021-2024. Kami ucapkan selamat kepada yang terhormat Bapak Nasihin Nur yang kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah masa hikmat 2021-2024. Kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna. Silakan memberikan ucapan selamat.